dan produk yang ada di Padi UMKM. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Aldi Pradika Kosmana, bisa panggil saja Aldi. Saya sebagai merchant kurator di Padi UMKM. Nah, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita secara singkat saja, kita langsung ke materi. Baik, nah untuk hal ini sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dokumen ya. Jadi di Padi itu sebagai merchant kita harus comply secara dokumen dan produk. Jadi ketika rekan-rekan seller Padi UMKM ketika bergabung di Padi UMKM artinya menyetujui dan mengikuti segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Padi UMKM. Nah, mungkin pasti di sini merupakan rekan-rekan penjual yang sudah terdaftar dan statusnya sudah diverifikasi sehingga dapat berjualan di platform Padi UMKM. Namun saya ingin mengulas sedikit terkait profil merchant atau profil toko Bapak Ibu sekalian di Padi UMKM itu kira-kira harus seperti apa agar sesuai, agar tidak ada kendala dan agar proper sesuai dengan kebijakan platform. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama untuk nama merchant atau nama toko. Nah, jadi untuk jenis penjual di Padi UMKM itu ada beberapa jenis penjual ya. Salah satunya ada badan usaha, berbadan hukum, ataupun seller secara perorangan, penjual secara perorangan, lebih seperti itu. Nah, untuk penjual atau di sini seller-seller atau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang mendaftar di Padi UMKM sebagai badan usaha, saya menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan nama badan usaha lengkap dengan jenis badan usaha Bapak Ibu sekalian. Contoh, misalkan uh, nama perusahaan Bapak Ibu adalah PT Sejahtera Abadi, maka silakan untuk nama atau nama perusahaan di Padi itu diset menjadi PT Sejahtera Abadi. Untuk referensinya disesuaikan dengan dokumen yang terdapat sesuai dengan dokumen NPWP dengan nama yang terdapat di dokumen NPWP perusahaan Bapak Ibu sekalian. Untuk seller perorangan, nah seller perorangan ini adalah rekan-rekan yang memiliki badan usaha namun belum berbadan hukum. Contoh masih menjual secara perorangan, hanya memiliki produk tapi tidak berbadan hukum. Nah, untuk seller perorangan ini dapat menggunakan nama toko atau nama brand disesuaikan. Yang pasti yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan adalah nama merchant atau nama toko tidak diperkenankan mengandung unsur sara, norma, pornografi dan pelanggaran karya cipta, melanggar ketentuan UU ITE dan lain sebagainya. Lebih seperti itu. Jadi untuk nama beberapa pernah ditemukan ada yang mendaftar dengan nama yang cukup cukup absurd ya, cukup aneh gitu, yang dirasa tidak pantas gitu untuk menjadi sebuah nama merchant di sebuah platform gitu. Lalu selanjutnya untuk pemilihan jenis badan usaha dan jenis kegiatan usaha utama. Nah, jadi ketika rekan-rekan bergabung di Padi UMKM, ada opsi untuk memilih jenis badan usaha rekan-rekan. Itu sebagai PT, CV, koperasi atau perorangan. Nah, ini untuk perorangan ini untuk opsi di Padi adalah lainnya ya. Saya tegaskan lagi, saya tekankan untuk rekan-rekan yang memang seller atau penjual atau pengusaha secara perorangan itu bisa memilih lainnya. Nah, dan jenis kegiatan usaha utama ini disesuaikan dengan kegiatan utama perusahaan atau bidangnya rekan-rekan. Contoh, pedagang eceran atau penjual perdagangan
barang dan jasa tertentu. Nah, itu nanti silakan memilih disesuaikan dengan opsi yang terdapat di sistem Padi UMKM. Pastikan juga ketika rekan-rekan mendaftar memilih sebagai badan hukum itu dapat dibuktikan dan dapat didukung oleh dokumen dengan dokumen yang lengkap dan sesuai. Contoh, rekan-rekan mendaftar sebagai memilih CV, lalu dokumen NPWP, NIB yang diupload adalah dokumen perorangan. Nah, maka itu tidak sesuai. Maka teman-teman harus menyesuaikan dengan mengupload sesuai dengan pilihan jenis badan usaha yang dipilih ketika mendaftar. Gitu. Lalu selanjutnya, nah terkait status perusahaan ini untuk opsi di Padi terjadi menjadi dua, yaitu rekan-rekan dapat memilih sebagai status perusahaan PKP. PKP itu pengusaha kena pajak yang omsetnya dan telah dikukuhkan bahwa omset rekan-rekan lebih dari 4,8 miliar dan sudah memiliki surat keterangan SPPKP atau status perusahaan non PKP gitu. Untuk non PKP ini bukan pengusaha kena pajak ya. Dan untuk memilih opsi PKP, rekan-rekan wajib melampirkan dokumen SPPKP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak setempat. Lalu ini harus disesuaikan dengan kondisi real atau kondisi terkini. Mungkin saat ini rekan-rekan sudah PKP, ketika mendaftar di Padi non PKP. Namun sekarang saat rekan-rekan sudah berjalan, nah sekarang sudah menjadi PKP dan wajib mengenakan PPN pada barangnya dan untuk menyetorkan PPN, nah rekan-rekan harus mengubah status perusahaan rekan-rekan di Padi UMKM serta melampirkan dokumen SPPKP. Begitupun sebaliknya, bagi rekan-rekan yang sudah tidak menjadi non PKP, silakan untuk mengupload surat keterangan bahwa rekan-rekan sudah tidak lagi menjadi PKP atau sudah tidak berstatus sebagai PKP. Lebih seperti itu. Nah, lalu untuk identitas merchant atau identitas toko, ini untuk alamat yang disubmit, pastikan adalah alamat barang yang dikirim, adalah alamat toko atau alamat rekan-rekan usaha rekan-rekan. Lalu untuk nomor telepon, pastikan nomor telepon aktif dan dapat dihubungi karena sewaktu-waktu tim Padi UMKM dapat saja untuk menghubungi rekan-rekan terkait dengan penyesuaian atau perubahan apapun atau informasi-informasi yang ada di Padi UMKM. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, nextnya ini contoh-contoh dokumen yang sesuai ya. Jadi untuk rekan-rekan, mungkin di sini semua sudah menjadi seller yang terdaftar ya, sudah menjadi seller yang bergabung di Padi UMKM dan pasti sudah diverifikasi dan sudah sesuai secara dokumen. Nah, ini untuk dokumen-dokumen wajib, saya ingin tekankan lagi, ingin menginformasikan bahwa ada dokumen wajib yaitu KTP pengurus, KTP atau dapat menggunakan KTP owner, atau siapapun yang bertanggung jawab terkait dengan toko bapak atau ibu di Padi UMKM. Nah, pastikan dokumennya sudah sesuai. Seperti ini ya, tidak blur, bukan foto selfie, dan lain sebagainya. Lalu untuk NPWP, nah ini untuk NPWP mohon kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dicek kembali, dipastikan bahwa saat ini Padi UMKM per 2024 itu sudah menerapkan wajib NPWP bagi semua yang mendaftar, baik itu berbadan hukum, PT CV atau koperasi, ataupun rekan-rekan sebagai seller perorangan itu tetap wajib mengupload dan mengsubmit nomor NPWP serta memastikan NPWP-nya masih aktif atau terdaftar di DJP. Lebih seperti itu. Oke, nextnya NIB. NIB ini sifatnya wajib bagi rekan-rekan berbadan hukum untuk mengupload NIB sebagai legalitas berusaha rekan-rekan.
dan juga sifatnya opsional bagi rekan-rekan yang seller atau penjual secara perorangan pada UMKM. Dan juga SPPKP wajib bagi seller PKP. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah terdaftar dan seller saat ini statusnya PKP di Padi UMKM dan merasa belum mengupload eh, SPPKP, mohon kiranya untuk dibantu dapat menguploadkan SPPKP-nya. Begitupun yang dari non PKP, dari PKP ke non PKP, mohon untuk menyesuaikan. Apabila sudah tidak menjadi PKP, harap melampirkan surat keterangan. Pastikan dokumen yang diupload ini jelas terbaca, nomornya sesuai ketika disubmit, tidak boleh terpotong dokumennya dan tidak boleh berkurang. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, nah terkait dengan dokumen pajak, terkait dengan SKB, surat keterangan bebas pungutan pajak, baik PPh 22, PPh 23, atau PPh ayat pasal 4 ayat 2, atau PPh final 0,5%, itu mohon diupload juga. Jadi terkadang terjadi kendala bahwa seller atau rekan-rekan sebetulnya memiliki surat keterangan untuk bebas pajak, namun rekan-rekan tidak menguploadnya di Padi UMKM. Nah, di Padi UMKM padahal sudah ada opsi dokumen yang harus diupload jika memang rekan-rekan ada dalam status tersebut gitu. Jadi nanti akan terkendala dalam transaksi gitu. Akan ada penyesuaian-penyesuaian tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini sifatnya opsional ya. Memang bagi rekan-rekan yang memiliki dokumennya saja, yang memang rekan-rekan yang statusnya sudah memiliki dokumen tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada dokumen opsional. Nah, dokumen opsional ini salah satunya TDP. Namun untuk TDP ini dapat diganti dengan NIB ya. Jadi rekan-rekan apabila tidak mengupload TDP, namun sudah mengupload NIB tidak apa-apa, tidak diwajibkan untuk mengupload lagi. Lalu SIUP, surat izin usaha perdagangan, ini sejauh ini untuk beberapa kategori atau kode KBLI tertentu memang masih harus melampirkan SIUP ya. Itu jadi rekan-rekan jika memang memiliki silahkan dilampirkan saja. Itu. Lalu SBU sertifikat badan usaha atau rekan-rekan di bidang konstruksi silakan melampirkan SIUJK, akta pendirian, akta penyesuaian perusahaan, dan jika rekan-rekan memiliki kontrak di BUMN atau pernah menjadi partnership atau kerjasama atau menjadi vendor di BUMN, nah silakan ada opsi untuk mengupload kontrak. Lalu ada sertifikat badan usaha tadi, maaf ini ada 2 kali ya terulang. Lalu ada surat domisili perusahaan dan eh, sertifikat SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, untuk dokumen-dokumen ini, pastikan dokumen yang diupload adalah dapat dibuktikan keabsahannya, dapat valid ya. Jadi rekan-rekan untuk saat mengupload ini pastikan ini adalah milik rekan-rekan. Di mana itu salah satunya dibuktikan dengan identitas di setiap dokumen ini itu sesuai dengan nama yang tertera di NPWP. Nah, ini bisa lebih lengkapnya mungkin bagi rekan-rekan yang sudah berbadan hukum ya. Itu. Nah, dokumen opsional ini saya harapkan tetap rekan-rekan untuk bisa melengkapi dokumen karena ada beberapa syarat tertentu atau benefit tertentu yang bisa rekan-rekan dapatkan ketika rekan-rekan melengkapi dokumen di Padi UMKM. Tapi dipastikan juga dokumen yang di-upload itu sudah sesuai. Nah, kurang lebih. Dan sedikit informasi bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar. Nah, saat ini karena 2024 ada penyesuaian di Padi UMKM, itu rekan-rekan akan mendapatkan notif di akun Padi UMKM-nya. Bagi yang belum mengupload NPWP, akan ada notif untuk mengupload dokumen NPWP. Nah, nanti ini bisa paralel disesuaikan. Rekan-rekan silakan untuk secara berkala cek akun Padi UMKM-nya
ataupun jika nanti belum ada info untuk himbauan mengupload, silakan rekan-rekan untuk mengupload kurang lebih secara mandiri, kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa info. Jadi untuk terkait dengan penjual, yang pertama ada proses verifikasi. Nah, untuk proses verifikasi, ini untuk proses verifikasi pendaftaran seller baru, itu rekan-rekan dan juga setiap perubahan yang dilakukan oleh seller yang sudah terdaftar tentunya. Nah, akan diverifikasi dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, jadi rekan-rekan ketika mendaftar atau melakukan perubahan bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar nih, entah merubah alamat, merubah nomor rekening, atau merubah dokumen, itu semuanya akan melalui tahap atau proses verifikasi oleh administrator Padi UMKM. Nah, seperti itu. Dan juga dokumen. Nah, untuk kelengkapan dokumen ini akan memberikan benefit yaitu sebagai syarat juga ketika teman-teman, ketika rekan-rekan akan mengajukan proses invoice atau PO financing di UMKM. Nah, karena ada syarat-syarat dokumen tertentu yang memang harus lengkap gitu. Lalu terkait akun, nah terkait akun ini di Padi UMKM kami membagi ke dalam ada dua kondisi, yaitu yang pertama suspend. Jadi suspend ini adalah penonaktifan akun penjual secara sementara. Jadi saat akun atau beberapa kriteria ya, salah satunya jika memang terindikasi dan terbukti melanggar kebijakan platform, atau mungkin teman rekan-rekan pun bisa request melalui customer service untuk menonaktifkan akun toko rekan-rekan di Padi UMKM, entah karena satu dan lain hal, atau mungkin salah satu contohnya misalkan rekan-rekan sedang off nih tokonya, tidak bisa memproses pesanan sehingga beberapa pesanan dibatalkan otomatis. Nah, jadi rekan-rekan bisa untuk mengajukan untuk menonaktifkan tokonya dulu sementara itu melalui CS. Itu karena memang sejauh ini belum ada fitur untuk rekan-rekan bisa memilih nonaktif dulu, tidak berjualan dulu itu di Padi UMKM. Dan juga ada yang kedua kondisi dihapus. Nah, untuk dihapus ini memang penonaktifan akun penjual secara permanen ya, benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak bisa diakses lagi, tokonya hilang dan memang tokonya sudah di take down, toko dan produk-produknya sudah tidak tayang di Padi UMKM. Dan juga intinya rekan-rekan sudah tidak bisa mengakses akun rekan-rekan yang sudah dihapus. Begitu kira-kira. Ah, oke. Selanjutnya, ini di bagian produk. Nah, jadi ketika rekan-rekan sudah mendaftar di Padi UMKM, pasti rekan-rekan bertujuan untuk menjual produk yang rekan-rekan jual. Gitu. Nah, ketika rekan-rekan mengupload produk, itu akan melalui tahap kurasi produk. Nah, dalam tahap kurasi produk ini, jadi nanti rekan-rekan produknya akan dikurasi dalam beberapa aspek yang terbagi ke dalam beberapa poin tentunya. Nah, aspek ini ada beberapa aspek, salah satunya jenis produk, lalu informasi produk, dokumen produk, dan opsi pajak terkait produknya. Oke, kita bagi ke dalam beberapa poin yang lebih detail adalah salah satunya dalam jenis produk itu ada kesesuaian pemilihan produk, barang, atau jasa. Nah, jadi ketika rekan-rekan mengupload produk di Padi UMKM, itu ada opsi untuk memilih apakah produk yang rekan-rekan upload adalah produk barang atau produk jasa. Nah, itu dipastikan ya. Misalkan rekan-rekan menjual charger laptop, tapi rekan-rekan memilih jasa, sedangkan bukan sewa jasa charger laptop. Itu tentu tidak sesuai. Nah, selanjutnya berkesinambungan dengan itu, nama terkait informasi produk ini ada nama produk
mesti jelas. Foto produk dan deskripsi produk harus proper. Proper di sini maksudnya apa? Yaitu rekan-rekan ketika menamakan, contohnya menamakan nama produk rekan-rekan eh, kacamata. Namun gambar atau foto produk yang di set itu gambar kalender misalkan. Sedangkan tidak ada informasi jelas di deskripsi, hanya memberi nama produk kacamata, namun foto yang di set adalah yang diupload adalah foto produknya kalender. Nah, tentu itu akan menjadi poin. Bisa saja produk rekan-rekan di take down gitu. Lalu selanjutnya untuk mencantumkan nomor izin edar apabila memiliki, lalu nomor PIRT untuk beberapa produk ini ya, untuk beberapa produk makanan atau minuman, dan selanjutnya sertifikat sudah menghimbau untuk rekan-rekan tuh memberikan deskripsi yang jelas gitu terkait dengan detail produk maupun sertifikat atau pendukung produk gitu. Dan juga ini akan menjadi pertimbangan bagi calon pembeli yang mana dalam hal ini adalah BUMN atau buyer group lainnya. Ketika membeli produk pasti mereka melihat bahwa produk yang dijual rekan-rekan ini memberikan informasi yang jelas dan sudah tersertifikasi gitu dan memiliki izin dan lain sebagainya gitu. Lalu selanjutnya dokumen pendukung TKDN valid. Nah, ini berlaku bagi rekan-rekan yang memang sudah memiliki sertifikat TKDN bagi produknya. Namun dipastikan sertifikat TKDN yang diupload pun valid. Teman-teman dapat sudah terdaftar melalui lembaga lembaga sertifikasi TKDN. Lalu selanjutnya pemilihan opsi pajak. Nah, ini pun rekan-rekan harapannya untuk disesuaikan, untuk dipastikan tidak ada kesalahan dalam pemilihan opsi pajak. Salah satunya jenis produk ya, sesuai dengan jenis produk rekan-rekan. Contohnya pada produk barang, itu rekan-rekan diharap sudah set untuk memilih opsi pajak PPh 22 dan apabila produknya jasa itu sudah memilih PPh 23 seperti itu. Lalu selanjutnya bagi rekan-rekan yang statusnya PKP, status perusahaan PKP, pastikan pada produknya sudah mengaktifkan PPN kecuali memang beberapa produk yang memang tidak dikenakan PPN. Nah, seperti itu. Nextnya. Oke. Selanjutnya ada status produk. Jadi status produk rekan-rekan di Padi UMKM itu ada 3. Ada aktif, terverifikasi, dan tidak aktif. Baik, untuk yang aktif ini akan saya coba jelaskan. Ketika status aktif ini artinya produk rekan-rekan tayang di platform Padi UMKM dan dapat ditransaksikan oleh calon pembeli. Namun catatan yang perlu saya tambahkan adalah bahwa ketika untuk dicari itu bisa, namun untuk ditransaksikan, nah ini disesuaikan lagi dengan stok produk rekan-rekan yang disetting itu apakah sudah habis atau masih tersedia, nah kurang lebih seperti itu. Lalu saat aktif ini, jadi ketika rekan-rekan sudah mendaftar, ketika rekan-rekan upload itu otomatis akan aktif. Dan untuk mengetahui produk aktif atau tidak, nanti akan ada tab di data produk di akun Padi UMKM rekan-rekan, mana yang aktif atau mana yang tidak aktif. Atau rekan-rekan ingin men-set dari yang non aktif ke aktif itu nanti ada button atau ada tombol untuk menjadikan produk itu aktif. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya terverifikasi. Nah, untuk terverifikasi ini, jadi ketika uh, produk rekan-rekan sudah sesuai dengan standar produk, standar halaman produk yang sesuai dengan kebijakan di Padi, itu maka produk-produk yang diupload oleh rekan-rekan akan dianggap verified dan masuk dalam status terverifikasi. Nah, tentunya ini sudah melalui tahap kurasi dan sudah sesuai dengan panduan. Nah, jadi untuk status
terverifikasi ini ada juga status yang belum terverifikasi. Nah, kadang pertanyaan yang sering ditanyakan adalah untuk kadang ada beberapa pertanyaan masuk, Kak, ini kenapa produk saya ada yang terverifikasi dan tidak, tuh. Apakah yang tidak terverifikasi ini tidak dapat dijual atau maksudnya seperti apa? Untuk produk yang belum terverifikasi itu tetap bisa dicari, tetap bisa ditransaksikan oleh calon pembeli. Namun masih dalam proses tahap kurasi tuh oleh tim padi UMKM seperti itu. Jadi rekan-rekan jangan khawatir ketika ada produknya yang sudah terverifikasi, namun ada yang belum gitu. Kedua-duanya tetap selama produknya aktif akan tetap dapat ditransaksikan. Lalu tidak aktif. Nah, untuk produk tidak aktif ini tidak dapat ditransaksikan. Jadi ada beberapa kondisi memang produknya bisa dicari, namun ketika diklik dan akan di check out itu tidak bisa karena sudah habis atau karena memang non aktif produknya. Jika memang produk nonaktif oleh rekan-rekan sudah men-setting nonaktif itu maka tidak akan bisa dicari. Namun biasanya untuk yang sudah habis itu tetap bisa dicari, namun ketika akan di check out tidak bisa karena sudah habis. Namun dalam kondisi lain produk rekan-rekan bisa saja tidak aktif karena dia terindikasi memang melanggar syarat dan ketentuan dan sudah di take down oleh uh, tim padi UMKM. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini flow untuk produk. Jadi ketika produk rekan-rekan masuk akan melalui tahap kurasi, lalu nanti kami melihat terindikasi atau tidak berdasarkan beberapa variabel, berdasarkan beberapa poin, gitu kan. Salah satunya mungkin yang harus diperhatikan juga terkait dengan penamaan tadi ya rekan-rekan. Penamaan, jadi usahakan nama produk rekan-rekan tidak bias itu, tidak mengandung unsur-unsur yang memang kata-kata itu sebagai kata-kata yang terlarang. Apabila suara saya kurang jelas atau terjadi kendala, silakan untuk ya, stable, Mbak. Oke, boleh. Aman. Oke, saya lanjutkan kembali ya, rekan-rekan. Ya, saya izin minum juga. Mungkin rekan-rekan di sini yang haus boleh untuk kita santai saja, kita sambil uh, ngemil atau rekan-rekan haus boleh minum. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi terkait dengan penamaan produk ini teman-teman harus aware tuh. Jangan sampai ada eh, nama produk rekan-rekan yang memang itu sebetulnya mengandung unsur kata terlarang di dalam, contoh tadi aborsi yang saya bilang, padahal nama produknya ada bukan aborsi tapi mengandung kata aborsi itu di produknya gitu. Itu bisa saja terjaring oleh kita gitu. Namun nanti kita akan cek kembali apakah benar atau tidak. Nah, apakah memang terindikasi maka akan di take down, akan dinonaktifkan, dan juga apabila memang tidak terindikasi maka tidak akan dinonaktifkan atau tidak akan di take down oleh kita. Nah, setiap produk yang memang dinonaktifkan nantinya rekan-rekan dan memang saat ini yang terjadi adalah akan rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi bahwa ketika produk rekan-rekan dinonaktifkan itu akan mendapatkan notifikasi serta alasan penonaktifan terhadap produk rekan-rekan gitu. Nanti jadi rekan-rekan bisa mengetahui oh alasannya karena apa atau alasan karena alasan tertentu itu nanti rekan-rekan bisa melihat deskripsinya di situ. Dan apabila rekan-rekan merasa memang salah atau terjadi kekeliruan itu rekan-rekan dapat mengajukan ini pengaduan melalui customer service agar nanti kami recheck kembali produknya kalau lebih seperti itu. Nah, rekan-rekan setelah mungkin di take down itu statusnya akan menjadi nonaktif
serta rekan-rekan diharapkan untuk merevisi. Gitu. Merevisi ini bisa dalam artian rekan-rekan untuk mengganti produknya karena tadi terindikasi, contohnya terkena karena indikasi nama, ada nama terlarang atau ada nama-nama yang dianggap melanggar di produknya, atau rekan-rekan bisa untuk menghapus gitu. Kalau rekan-rekan dia memang yang rekan-rekan produk yang rekan-rekan jual itu tidak sesuai gitu, memang sudah melanggar, baiknya adalah dihapus karena pasti akan terkena lagi, nanti akan ter-take down lagi gitu. Jadi kami tidak sebisa mungkin tidak memberikan kesempatan untuk produk-produk yang memang seharusnya tidak tayang di platform kami, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini salah satu contoh ya standar halaman produk. Jadi ketika rekan-rekan untuk nge-set produk itu diharapkan sudah memenuhi standar ini nih. Jadi foto produk. Oke, saya coba buka ya poin. Oke, nah ini foto produk, jelas dan bersih, tidak ada iklan, jadi tidak ada embel-embel ya rekan-rekan, tidak ada embel-embel apa dan lain sebagainya, stiker atau seperti apa. Untuk background sih tidak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman kan pasti di sini ya rekan-rekan biasanya kreatif untuk memberikan background pada produknya itu menggunakan aplikasi-aplikasi atau AI yang sudah memang canggih saat ini gitu. Itu tidak apa-apa. Namun untuk embel-embel misalkan nomor atau ada foto-foto yang tidak relevan lah itu diharapkan untuk tidak terjadi seperti itu. Lalu nama produk pastikan lengkap. Jadi nama produk ketika rekan misalkan sesuai gambar ini menjual lemari itu tidak hanya menulis lemari, tapi mungkin bisa sedikitnya memberikan informasi general. Contoh jenis lemarinya, nah, contoh ini lemari arsip, merek Lion, tipe sekian, gitu, atau ukuran sekian. Nah itu bisa di, eh, dijelaskan di nama produk gitu, lebih proper lah. Lalu untuk detail produk, nah pastikan rekan-rekan memberikan deskripsi yang jelas, itu informatif, itu terkait spesifikasi dan lain sebagainya itu terkait deskripsi ya. Dan untuk detail itu kondisi, stok, dan beratnya ini mohon disesuaikan rekan-rekan gitu. Jadi jangan sampai lemari yang sebetulnya secara aktual beratnya itu 10 kilo tapi rekan-rekan karena salah men-setting jadi kurang nol, contoh hanya 1 kilo. Nah, ini jadi akan menimbulkan kerugian bagi rekan-rekan ketika dalam pengiriman contohnya seperti itu. Nextnya. Nah, ini adalah salah satu adalah beberapa kategori produk yang dilarang di UMKM. Nah, salah satunya ada produk dibatasi, yaitu obat-obatan yang memang peredarannya dibatasi, gitu. Yang memang obat-obat keras atau obat-obat yang memerlukan izin atau resep dokter gitu. Lalu alat kontrasepsi ini kami tidak memperkenankan, maka nanti apabila ada rekan yang menjual produk seperti ini pasti akan kena take down oleh kami. Lalu minuman beralkohol, lalu senjata tajam, memang selain untuk alat perkebunan atau untuk kegiatan pertanian ya rekan-rekan ini maka akan bisa terindikasi untuk di take down gitu dan lain-lain. Nanti saya akan coba tampilkan salah satu apa detailnya. Lalu produk yang memang melanggar peraturan dan perundang-undangan, contoh penjualan data pribadi atau instansi atau produk perjudian. Nah ini yang sering lumayan ditemukan adalah produk perjudian ya seperti slot, chip dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu akan kami take down juga gitu. Lalu barang-barang yang memang berbahaya. Eh, Contohnya untuk yang saat ini itu ada regulasi punya dari Permendak terkait dengan produk yang mengandung merkuri ya. Itu sebetulnya termasuk ke dalam kategori produk yang dilarang karena berbahaya gitu. Namun rekan-rekan apabila memang ada kebutuhan dengan eh, pembeli yang sudah disepakati, gitu, rekan-rekan bisa untuk
mengajukan, itu kita sebut sebagai kondisi khusus gitu. Teman-teman dapat untuk mengajukan pengaduan melalui CS agar produknya, lalu rekan-rekan memberikan surat keterangan atau memberikan deskripsi terkait dengan produk yang sebetulnya agak abu-abu ini ya, antara dilarang atau tidak gitu. Lalu selanjutnya ada produk tidak sesuai, ada pakaian bekas. Nah, ini kami melarang untuk rekan-rekan menjual pakaian bekas, jimat atau alat-alat atau produk-produk yang dianggap memiliki kekuatan goib seperti itu ya rekan-rekan. Itu lalu hewan, uang tunai, barang mudah meledak. Nah, ini untuk barang mudah meledak juga termasuk ke dalam kondisi abu-abu. Jadi rekan-rekan bisa untuk membuat pernyataan atau keterangan bahwa produk ini kami sudah bekerja sama dengan pembeli tertentu dan kami bersedia menanggung resiko gitu. Jadi resiko dan hal-hal lain itu kembali ditanggung oleh penjual. Lalu termasuk ketika oke, mohon maaf ya apabila terjadi kendala koneksi. Oke, nah selanjutnya ini yang paling banyak sering ditemukan terkait dengan produk yang tidak sesuai adalah pemilihan opsi pajak. Nah, ini untuk rekan-rekan mungkin bisa lebih aware lagi terkait pemilihan opsi pajak di produknya rekan-rekan. Itu pastikan untuk memang produk barang, rekan-rekan silakan untuk set PPh 22 gitu. Jangan untuk khususnya untuk seller perorangan, kadang ada beberapa pernyataan bahwa eh, kami tidak ingin men-set PPh 22 karena kami seller perorangan. Nah, namun kondisinya tidak seperti masih di sini, masih masih di kategori produk. Oke, sip. Nah, selanjutnya dalam opsi pajak ini rekan-rekan diharapkan untuk men-set sesuai dengan kondisi jenis barang rekan-rekan gitu. Set saja PPh 22 gitu, wajib. Nah, ini akan dikenakan potongan PPh disesuaikan dengan nilai transaksi gitu. Dan juga untuk PPN pada produk, nah ini pastikan untuk rekan-rekan seller PKP itu sudah men-set PPN pada produknya yang memang produk yang wajib dikenakan PPN gitu. Next. Oke, selanjutnya ini produk yang ditemukan terindikasi dan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka akan di take down. Ini sesuai dengan syarat dan ketentuan kebijakan di Padi UMKM. Nah, selanjutnya yaitu penjual. Namun dalam hal ini penjual dapat mengajukan pengaduan melalui customer service Padi UMKM apabila terjadi kekeliruan untuk dapat di cross check kembali untuk dapat diaktifkan kembali produknya kurang lebih seperti itu. Nah, ini info selengkapnya terkait syarat dan ketentuan dapat diakses di link berikut ya rekan-rekan. Ini coba saya buka. Oke, apakah tampil link? Oh tidak. Oke, sebentar ya. Screen-nya yang ngelink ke website. Nah, ini lengkapnya. Rekan-rekan sudah tampil lengkapnya. Jadi rekan-rekan bisa membaca, melihat, memahami secara jelas dan detail terkait dengan syarat dan ketentuan pada UMKM, terkait pendaftaran dan lain sebagainya. Dan untuk spesifik di bagian jenis produk, ini ada di, oh mohon maaf, saya ada typo tadi, pasti ini di kolom K terkait dengan jenis produk yang dilarang. Nah, berikut ini contohnya. Nah, sudah pasti zat atau obat-obatan, narkotika dan lain sebagainya yang memang atau dilarang oleh BPOM itu pasti akan kena take down
karena termasuk produk dilarang, lalu tidak memiliki izin edar, dan materi-materi bahan yang bersifat memang berbahaya secara peraturan perundang-undangan, minuman beralkohol, segala bentuk tulisan atau pakaian bekas, senjata api, sudah tentu. Lalu apalagi ini penjualan organ ya, misalkan menjual ginjal dan lain sebagainya gitu, nah sudah pasti ini tidak diperkenankan gitu. Dan untuk lebih detailnya mungkin rekan-rekan bisa untuk eh, melihat atau membaca ya. Jadi agar rekan-rekan lebih paham gitu, mengikuti panduan berjualan di Padi UMKM. Seperti itu. Oke, ini sorry. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tadi terjadi kendala koneksi sehingga penyampaian informasi agak sedikit terkendala ya, tidak cukup jelas atau mungkin ada beberapa kesalahan informasi yang saya sampaikan. Itu jadi nanti rekan-rekan bisa kita saling berbagi pengetahuan dan saling eh, memberi masukan lah gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Aldi atas penyampaian materinya. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai syarat dan ketentuan padi UMKM dari segi dokumen, lalu eh, apa yang harus dilakukan, apa saja yang harus diupload dokumen-dokumennya, lalu produk-produk apa saja yang sebaiknya diupload maupun tidak diupload. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu bertanya terkait dengan pematerian yang tadi disampaikan oleh Mas Aldi. Atau kalau memang ada yang ingin open mic, boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk file PPT-nya nanti akan kami share setelah acara hari ini. Bagi yang merasa kurang jelas maupun ada yang ingin ditanyakan. Halo Mbak, mau tanya. Oke, silakan Ibu Latifa. Ya. Saya Latifa Mbak dari PT Fornindo Inovasi Teknologi. Ya. Halo Mbak, apakah jelas suaranya? Sudah jelas Ibu, silakan Ya, Ibu. saya Latifa dari PT Fornindo Inovasi Teknologi. Saya baru mendaftar di Padi UMKM di bulan Desember. Ya, sebelum ada yang acara tanggal 14 itu di Pegadaian. Ya, sampai sekarang saya juga masih aktif mengupload produk di Padi UMKM. Ya, terus yang ingin saya tanyakan, kan di sini tidak ada juga ya, nggak kelihatan sudah dilihat atau belum produk kita. Nah, bagaimana biar produk kita bisa kelihatan secara organis maupun yang anorganisnya? Ada proses apa yang perlu dilalui selain yang kemarin misalkan kita sudah menghubungi para BUMN segala macam. Nah, ada nggak sih cara-caranya biar produk kita itu dilihat dan dibeli oleh buyer? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Latifa. Mungkin Mas Aldi silakan untuk menjawab. Halo, selamat pagi Ibu Latifa. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya
mewakili rekan-rekan yang lain yang hadir pada pagi hari ini juga ya Ibu. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan produk dilihat. Nah, saat ini memang di Padi belum memiliki fitur produk. Jadi rekan-rekan misalkan sudah mengupload produk. Lalu rekan-rekan ingin mengetahui nih traffic dari produknya seperti apa. Contoh sudah dilihat berapa user atau sudah dilihat berapa ini ya pengguna gitu kan. Jadi untuk rekan-rekan tahu produk mana yang paling sepertinya lebih interesting di mata calon pembeli. Namun itu masih dalam tahap development gitu. Nantinya kita akan ke arah sana gitu. Pasti kita akan membenchmark agar ada analitik terkait produk ya dan juga traffic gitu terhadap toko dan produk tentunya. Dan untuk tadi tips produk dilihat oleh calon pembeli dalam hal ini contohnya BUMN itu yang pasti rekan-rekan dari segi produk pastikan dari segi penguploadan produk atau detail produknya itu sesuai tadi aspek-aspek yang saya jelaskan, sudah sesuai jenisnya, penamaan produknya, lalu informasi terkait spesifikasi produk dan sebagainya. Namun menurut saya yang cukup fundamental ini di bagian nama dan juga foto produk. Karena pada penamaan produk itu kadang eh, jadi ketika rekan-rekan saran saya adalah memposisikan diri sebagai calon pembeli. Ketika rekan-rekan melihat produk rekan-rekan seperti ini apakah sudah menarik atau belum ya gitu. Dan juga untuk fotonya apakah sudah sesuai atau belum ya gitu. Dan juga ketika rekan-rekan ingin tahu lebih detail contoh ingin beli tadi meja tapi rekan-rekan ingin tahu nih panjangnya berapa gitu kan. Namun penjual tidak memberikan informasi itu di deskripsi sehingga ini yang akan mengurungkan niat calon pembeli gitu untuk tertarik kepada produk rekan-rekan. Dan pastikan apabila rekan-rekan memiliki produk yang cukup banyak, mohon untuk tetap diupload sih saran saya. Dan juga itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi rekan-rekan serta apabila produknya memang sudah proper nih. Jadi kami memiliki di Padi itu ada beberapa campaign. Jadi campaign itu semacam page promosi gitu untuk produk-produk yang uh, timpa dilihat itu standarnya sudah sesuai atau oke gitu. Nanti akan kita tampilkan di landing page promosi Padi UMKM gitu dalam hal campaign gitu. Semoga jawaban saya ini bisa sedikitnya memberikan pencerahan kepada rekan-rekan terkait dengan produk. Gitu. Baik, cukup dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Aldi. Mungkin sudah cukup jelas ya Ibu Latifah untuk jawaban dari Mas Aldi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari PT Bima Terang Nusantara. Saat mengikuti pengajuan penawaran untuk informasi balasan. Oh, berarti mungkin memang dari BUMN-nya ya itu Mas Aldi. Nah, mungkin untuk selanjutnya lagi dari Aftek, Pak Cahyo. Maaf mau bertanya terkait masalah faktur pajak. Apakah faktur pajak wajib diganti ketika ada permintaan pembatalan faktur pajak dari customer? Dan apakah mempengaruhi invoice saat faktur pajak tersebut diganti? Mungkin bisa dijawab Mas Aldi untuk pertanyaan berikut. Baik, terima kasih pertanyaannya pada rekan. Mungkin tadi untuk sedikit menanggapi terkait dengan pertanyaan dari PT Bima terkait dengan penawaran, terkait dengan feedback ya. Itu sebetulnya memang di luar konteks pembahasan kita pada pagi ini, namun sepengetahuan saya terkait dengan informasi balasan dari penawaran yang diajukan itu tergantung dengan batas ini ya, batas penawaran yang memang sudah disetting gitu. Dan juga tergantung dari BUMN yang memberikan penawaran, yang menyediakan penawaran, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya terkait masalah faktur pajak.
Lalu apakah faktur pajak wajib diganti ketika ada permintaan pembatalan faktur pajak dari customer? Dan apakah terkait dengan faktur pajak ini, jadi memang apabila ada eh, yang tidak sesuai, itu rekan-rekan bisa untuk mengajukan untuk merevisi faktur pajak yang memang dibatalkan gitu ketika ada permintaan gitu. Nanti rekan-rekan silakan untuk menghubungi layanan customer service di UMKM gitu, dan apakah mempengaruhi. Nah, untuk ini jadi rekan-rekan nanti lebih lengkapnya bisa mendapatkan informasi terkait faktur dan lain sebagainya itu melalui customer service Padi UMKM. Walaupun sebetulnya untuk perpajakan ini di luar konteks saya juga ya, tapi saya coba menjawab dengan sepengetahuan saya, dan untuk lebih lengkapnya nanti rekan-rekan bisa bertanya melalui customer service Padi UMKM di luar konteks pembahasan pada pagi hari ini gitu. Oke, mudah-mudahan apabila belum terjawab, mudah-mudahan nanti akan terjawab ya pertanyaannya. Namun sedikitnya saya bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aldi atas jawabannya mengenai faktor pajak. Untuk selanjutnya dari M. Syahid Basyarudin, apa saja hal yang harus dipersiapkan jika usaha kita sudah PKP atau yang non PKP? Soalnya masih kurang paham karena sepertinya PKP lebih banyak syaratnya ya Kak. Mohon penjelasannya. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkat oleh Mas Aldi. Monggo silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang harus dipersiapkan jika usaha kita sudah PKP? Nah, jika rekan-rekan sudah PKP, ini saya agak bingung jawab pertanyaan apakah disiapkan dalam hal apa nih, dalam hal dokumen. Itu apabila rekan-rekan sudah PKP, artinya rekan-rekan sudah secara legalitas sudah dinyatakan bahwa rekan-rekan PKP dan rekan-rekan sadar mengajukan bahwa ada beberapa persyaratan untuk mengajukan permohonan PKP. Seperti salah satu contohnya untuk omset sudah melebihi 4,8 miliar dan beberapa persyaratan lainnya. Dan itu sudah dikukuhkan gitu oleh uh, Direktorat Jenderal Pajak itu melalui nanti surat pengukuhan pengusaha kena pajak itu. Nah, untuk yang PKP ini sebetulnya kalau untuk syarat di Padi UMKM itu wajibnya adalah melampirkan dokumen SPPKP itu saja. Dokumen SPPKP sesuai dengan NPWP yang diupload. Contoh rekan-rekan berbadan hukum, maka itu harus melampirkan SPPKP ya yang sesuai dengan CV atau PT atau badan hukum rekan-rekan gitu. Contoh di NPWP itu CV Mitra Sejahtera. Namun di SPPKP pun itu harus sesuai namanya CV Mitra Sejahtera gitu. Di identitas di SPPKP rekan-rekan bagi yang PKP gitu rekan-rekan. Baik, itu Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Aldi. Selanjutnya dari Nyoman Homemade Tante Nyo. Aku mau nanya kalau produk di padi ada 2 bidang jenis, bisakah harus nama lain atau boleh nama yang sama? Misal ada bisnis makanan snack dan ada bisnis IO. Mungkin bisa dijawab Mas Aldi untuk 2 bidang bisnis tersebut. Oke, baik. Saya agak kita throwback ke pertanyaan yang tadi sedikit, itu terkait dengan PKP juga. Pastikan untuk men-set PPN ya. Ketika rekan-rekan statusnya sudah PKP, men-set PPN pada produknya. Nah, sudah ada opsinya di Padi UMKM agar nanti perhitungan perpajakannya sudah sesuai. Gitu. Oke, next tadi ke pertanyaan yang terkait dengan 2 bidang bisnis kah? Bisnis bisakah? Gitu. Harus nama lain atau boleh nama sama? Oke, mohon izin memberikan penjelasan terkait dengan kategori mungkin ya, berarti maksudnya ke dalam kategori produk atau kategori usaha yang rekan-rekan setting di Padi UMKM itu bisa, contoh misalkan rekan-rekan bisa menjadi satu toko yang sama atau rekan-rekan membuat toko yang berbeda dengan 2 jenis usaha yang beda ini.
Namun di padi saat ini untuk produknya rekan-rekan bisa multi produk gitu atau lintas produk. Jadi rekan-rekan contoh adalah eh, menjual produk tadi makanan dan ATK. Nah, itu bisa di padi UMKM gitu. Jadi rekan-rekan misalkan PT Sejahtera Abadi bisa nanti ketika mengupload produk itu upload saja produk contoh kalau yang untuk yang case ini ya adalah makanan snack dan bisnis IO. Nah, nanti rekan-rekan mengupload produk contoh misalkan makanannya, lalu mengupload produk bisnis IO-nya, berarti mungkin jasa ya, maksudnya jasa IO atau jasa event dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa di-upload dalam satu toko yang sama, namun dalam dua produk yang berbeda gitu. Nah, namun nanti kategorinya mohon lebih disesuaikan lagi ya. Ketika mengupload snack, nah kategorinya tentu barang, misalkan mengupload produk jasa, contoh misalkan jasa event, nah pasti memilihkan kategori jasa itu agar sesuai gitu. Nah mungkin harapannya bisa menjawab gitu, bagi Ibu Nyoman atau bagi rekan-rekan yang lain. Gitu. Iya, thank you, Mas. Aku langsung buka ini aja ya, biar Boleh Ibu. gampang ya. Iya, Ya, salam kenal, Mas Aldi. baik. Itu nanti nama ininya, nama di bisnisnya berarti yang common-nya ya, berarti Kan nama ada bukan diskon nama 5. Betul, boleh di set namanya ya. in Karena general orang saja kan, Bu. Ya itu baru nama itu. ya karena kan Oh, iya dua betul. sisi yang beda kan Oh, nanti. habisnya aku kalau makin Ini ada yang bocor ya, Bu Siti. Oke, boleh. Oke. Gimana Bu? Iya, berarti kayak nama utamanya misalnya ya, saya sih belum belum ada PT yang khusus untuk ini gitu ya. Jadi Oke, mungkin ada nama usahanya, terus karena kan dibagi dua ya nama ya, untuk apa? Saya kan sambal mata, sele gitu ya, terus ada snack ya. juga gitu, chips, keripik banana gitu kan. Nah itu kan Oke. makanan, terus ada yang lain apa untuk event gitu ya. Itu Ya, nama nama ininya harus netral berarti ya. Misalnya NIP gitu ininya saya. Berarti harus nama yang betul. membawa Untuk keduanya. agar lebih mempermudah bisa menamakan nama toko in general saja Bu kalau saran dari saya. Jadi misalkan nama yang mewakili dua produk itu, contoh nama owner atau nama bisnis lah. Tapi untuk nanti ketika upload produknya disesuaikan lagi sesuai produknya masing-masing seperti itu. Namun Ibu bisa saja membuat dua toko, yang satu untuk berjualan snack, yang satu untuk berjualan bisnis tadi. Namun mungkin dari sisi manajemen bagi saya sepertinya agak ini ya gitu, agak agak sulit gitu. Karena nanti setiap produk atau yang misalkan jenis produk yang Ibu jual tadi di bisnis atau di itu kan nanti akan ada keterangannya kok gitu. Produk apa yang terjual gitu. Jadi Ibu tahu kurang lebih Kayak seperti di itu. OSS ada KLBI-nya gitu ya. Ya betul, itu di setting disesuaikan. Oh iya iya. Terus saya tanya Petugas-petugasnya. juga, mumpung ini sekalian nanya ya Mas Aldi ya. Ya boleh, Ada boleh. beberapa teman saya tertarik mau masuk di padi, tapi dia Hmm, bukan jakpreneur gitu. Dia tinggal di daerah lain gitu loh. Dia Oke. belum kayak ikut UKM apa gimana, tapi dia UKM gitu. Ada makanan, Oh, ada ini craft, fashion. Itu bisa masuk ke padi juga ya? bisa Ibu. Jadi saya mungkin Bisa ikut. sedikit meluruskan informasi bahwa yang mendaftar di PADI semua UKM, semua UMKM, semua UMKM yang tidak terafiliasi dengan komunitas UMKM pun secara mungkin berarti di luar ini artinya kita bisa sebut sebagai organik ya gitu. Yang mendaftar langsung di Ya. PADI itu sah-sah dan boleh saja gitu. Masa boleh aja ya. Jadi Boleh, nanti betul. saya bisa forward info padinya ya untuk ke Betul, betul form Ibu. keanggotaan untuk masuk di sini gitu ya. Karena Betul. produk mereka juga karena mereka masih baru dan produknya juga bagus-bagus. Aku bilang, waduh, ini kalau masuk ke padi oke banget nih gitu kan. Betul. Bisa Boleh Ibu. Terima nah kasih. ini. Heeh. Iya. Iya deh. Makasih ya Mas Aldi. Oke, baik Ibu Nyoman. Lagi. Iya. Oke, terima kasih Mas Aldi atas jawabannya. Terima kasih Bu Nyoman atas pertanyaannya juga yang mungkin membantu untuk menginformasikan teman-teman sekalian. Untuk teman yang tadi akan bergabung dari temannya Ibu Nyoman, mungkin bisa saya minta kontaknya ya. Nanti akan saya hubungi dari Ibu Nyomannya.
Oke, Iya, iya Mbak, makasih. Iya nanti saya kasih kontaknya deh. Iya. oke siap. Mungkin nanti Japri ya. Apa Oke, ini boleh kasih Ibu. tahu ini. Ya, nanti saya jadi Ibu nyaman ya. Ya, makasih Mbak. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Ignatius Aristiono, Lia Jogja, mohon info apakah kami bisa mengetahui kompetitor kita untuk jasa atau produk sejenis? Oh, mungkin untuk melihat kompetitornya bagaimana caranya ya Mas Ali. Lalu untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua yaitu apakah penawaran jasa berasal dari BUMN seluruh Indonesia? Karena bisa saja kami terkendala apabila lokasi jauh dari domisili kami. Baik, mungkin pertanyaannya bisa dijawab Mas Ali dari Ignatius. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ignatius. Terkait dengan kompetitor kita di jasa atau produk sejenis. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan pertama, mungkin saya punya insight yang sebetulnya ini ini adalah di Mbak Asa juga yang saat ini selaku moderator di bagian edukasi. Nah, saya coba membagi insight. Ini ada sebuah slide yang memberikan terkait dengan kategori terlaris ya. Mungkin itu bisa jadi insight buat Kak Ignatius untuk mengetahui ini. Namun untuk secara visibilitas mengetahui produk saingan kompetitor itu memang tidak bisa se, se ini itu ya, tidak se transparansi itu. Namun mungkin trik yang bisa saya berikan adalah rekan-rekan bisa melihat produk mana yang penjualannya di situ kan ada total produk terjual. Nah, berarti itu salah satu produk favorit atau produk yang memang menarik di BUMN. Nah, ini contoh yang saya show ke rekan-rekan. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin belum semua rekan-rekan lihat. Nah, ini salah satu contoh ini ya. Kategori paling laris nih berdasarkan GMV, nilai transaksi. Ini sumber data 2022. Mungkin untuk yang 2023 tidak akan jauh berbeda, namun kurang lebih biasanya sama seperti ini gitu. Transaksi berdasarkan kategori. Nah, ini untuk yang memang mendominasi ya di tertinggi itu ada di jasa pertumbuhan. Ini untuk nilainya tertinggi ya. Jadi memang kan karena proyek konstruksi atau transaksi terkait konstruksi itu biasanya pengerjaan-pengerjaan itu ya nilainya kita tahu sangat lumayan besar ya gitu. Elektronik. Nah, untuk kategori ini, nah ini untuk kategori biasanya office dan lain-lainnya ini. Oke. Dan makanan dan snack ini catering makanan ini masih cukup banyak diminati oleh rekan-rekan BUMN. Jadi rekan-rekan yang memiliki produk makanan jangan berkecil hati gitu. Rekan-rekan masih bisa untuk berpotensi mendapatkan transaksi oleh BUMN di Padi UMKM tentunya. Nah, mungkin itu insight yang dapat saya berikan serta untuk terkait penawaran jasa berasal dari BUMN karena bisa saja oke. Jadi seperti ini konsep buyer group di Padi itu adalah jadi rekan-rekan untuk setiap BUMN memiliki beberapa buyer group. Buyer group ini itu status buyer group ini adalah akun pembeli. Nah, sebagai entitas bisnisnya masih BUMN juga. Contoh dari BRI. BRI ini memiliki untuk utamanya adalah BRI pusat. Namun masih banyak cabang-cabang lain atau kantor-kantor lain yang terdaftar sebagai buyer group untuk dapat transaksi di P2 UMKM. Nah, untuk cabang-cabang lain ini itu tersebar juga di seluruh Indonesia. Namun untuk infografisnya mungkin nanti kita bisa share artikelnya gitu di mana persebarannya. Namun untuk jumlahnya sudah pasti di Padi ini sudah lebih dari 1.000 buyer group gitu. Karena terkendala lokasi jauh dari domisili kami. Nah, namun itu untuk lokasi jauh
tidak menyurutkan semangat rekan-rekan, serta tidak membuat BUMN ragu juga apabila rekan-rekan memiliki produk yang memang secara quality itu potensial untuk ditransaksikan. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh. Oke, saya kembalikan ke Mbak Asia, moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Aldi. Lalu pertanyaan dari Noveria. Saya mau tanya, toko saya setelah dapat orderan banyak, kenapa setelah itu kesannya silent? Nggak ada orderan kecil masuk, kolom performa juga nggak kelihatan. Oh, kolom performanya ya Mas Aldi. Saya sudah lapor ke admin. Apakah ini kendala atau toko saya kena suspend? Oke, mungkin bisa dijawab untuk kenapa kolom performanya bisa kelihatan tuh, atau bagaimana cara melihat orderannya dan sebagainya. Mungkin bisa dijawab dari Mas Aldi. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Noveria terkait dengan toko. Saya setelah dapat orderan banyak. Oke, saya coba disclaimer dulu. Berarti memang sudah pernah mendapatkan orderan banyak. Setelah itu silent, nggak ada orderan kecil. Oke, baik. Jadi ini salah satu insight yang mungkin bisa saya bagi juga ke rekan-rekan, khususnya tanpa mendiskreditkan rekan-rekan yang lain, khususnya bagi rekan-rekan yang biasanya sudah memiliki rekanan transaksi, sudah biasa mendapat transaksi banyak, khususnya di periode Januari ini, rekan-rekan, itu memang pengadaan dari BUMN atau untuk pembelian tertentu, makanan, pengadaan dan lain sebagainya, memang biasanya itu masih di tahap low gitu. Artinya masih belum gencar untuk melakukan transaksi lagi gitu. Itu salah satu faktor yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kolom performa nggak kelihatan. Nah, mungkin untuk performa ini maksudnya mungkin performa yang tadi saya sebutkan juga kurang lebih seperti itu kali ya. Atau mungkin histori transaksi. Kalau histori transaksi, riwayat transaksi itu tetap bisa dilihat entah melalui aplikasi atau terkendala silakan update aplikasinya atau diakses melalui website, login melalui website. Itu. Nah, kita mohon maaf juga apabila terkesan agak mungkin cuek tadi yang Ibu maksudnya agak mungkin kurang responsif gitu. Tapi mudah-mudahan nextnya ini jadi masukan lah untuk kami gitu. Tapi kami selalu coba memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan. Sudah 6 bulan, oke. Nah ini mohon dipastikan lagi, mungkin Kak Noveria nanti bisa share nama tokonya apa agar saya cek apakah memang ternyata stoknya sudah habis namun Kakak belum update atau seperti apa. Nah nanti kita cek ya gitu. Atau kena suspend. Nah, nanti kita cek boleh diinfokan ya Kak ya nama tokonya ya. Oke, baik. Itu Mbak kira-kira Mbak Asia. Baik, terima kasih Mas Aldi atas jawabannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin saya sudah bantu jawab di kolom chat. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi mengenai materi yang sudah dibahas tadi oleh Mas Aldi. Silakan untuk bertanya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi bagi audiens, bagi Bapak Ibu, untuk bertanya kepada Mas Aldi, karena mumpung ada narasumbernya nih, jadi Bapak Ibu tidak kebingungan apabila nanti ada kendala atau seperti apa
untuk cara-caranya di dokumen maupun di produk seperti itu. Baik, kami tunggu mungkin sekitar 5-10 menit lagi untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Mbak, aku nanya dong sebelum lupa. Kalau untuk upload fotonya ada minimum berapa kilobyte atau maksimum ya? Dan dalam bentuk apa ya? JPEG, PNG atau apa gitu? Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yoman. Untuk upload foto itu ada keterangannya di bagian upload foto. Mungkin bisa sambil dijelaskan sambil share screen, Mas Aldi. Oke, baik. Sebentar ya. Saya coba di toko. Ini akun seller dummy saya. Coba. Itu untuk sejauh ini, Ibu untuk terkait dengan foto produk itu maksimum di 5 MB. Dan untuk format JPG ataupun PNG itu masih bisa. Yang penting tidak melebihi 5 MB. Dan untuk view foto produk di Padi itu 1:1 ya. Jadi kotak gitu. Ini contohnya. Oke, ini saya coba share. Oke. Oke, ini salah satu contoh ini ya terkait dengan produk ya. Nah, ini ada foto utama, foto pendukung lainnya. Nah, gambar yang diunggah akan sebagai default image. Nah, produk minimal memiliki 1 gambar, resolusi 1:1, ukuran standar 1 MB, maksimal 5 MB, dan formatnya JPEG atau PNG. Dan bisa juga video produk dilampirkan dengan maksimum 10 MB. Nah, itu Ibu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Thank you ya Mas Aldi. Oke, baik Thank you Ibu. juga Mbak. Iya, ya infonya. Nanti saya ini deh. Belum sempat upload soalnya. Oh, Baik banyak Ibu, juga tidak ada apa-apa. 10 foto ya Mas ya? Gimana Ibu? 10 foto per satu jenis produk atau semua produk ya yang dijual? Per satu jenis produk Ibu. Ini 10 foto tuh 10 Berarti tuh 10 jenis maksimal. produk. Contoh, ini saya kasih contoh ya Ibu ya mungkin ya gambarannya. Ini contoh Ibu punya produk barang, ini produknya tadi contoh makanan misalkan stik ubi. Nah, berarti ini nanti foto yang diupload adalah foto stik ubi saja. Apabila nanti ada produk lain, maka tambah lagi produknya, lalu uploadnya foto yang sesuai juga gitu Bu, kira-kira. Oh, berarti satu jenis semuanya ya. Misalnya saya kan sambal gitu ya, sambal Ya, mata. Jadi foto tampak depan, tampak atas, terus kalau dalam bentuk package gitu ya maksudnya ya, ya betul, 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 betul. bentuk hampers gitu ya. Jadi Ya, bisa betul, pokoknya yang sejenis gitu. Oh, betul. oke. Ya, ya. Oh, banyak juga ya. Ya, 10. ini Mas Aldi. Opsional Nah, sih ini Bu, harus 10, jadi minimal 1, tapi mungkin ini yang satu ya. Oh ya, ya oke. Makasih. Makasih Mas baik, Aldi infonya. Ya. baik Bu. Itu ada tadi yang bicara tuh siapa? Baik, gimana? Ya, Mas Aldi, minta Halo, tolong gimana? untuk melanjutkan langsung ke PPN tuh. Saya masih kurang paham tuh untuk PPN 22 dengan yang dipotong ataupun yang tidak tuh Pak, Mas Aldi. Oh, untuk PPH ya pada produk ya. Jadi saya ya, PPH atau PPH. Oke, baik. Nah, ini untuk salah satu contoh, kayak kita sekalian demo ya.
Gitu. Jadi ini untuk produk barang, misalkan rekan-rekan, sekarang posisi status rekan-rekan itu PKP atau non PKP. Kalau non PKP, ini saya disclaimer dulu, ketika non PKP itu ketika memilih opsi pajak pada produk, nah ini tidak akan ada PPN karena status rekan-rekan non PKP itu tidak wajib mengaktifkan PPN. Beda halnya dengan ketika rekan-rekan statusnya PKP, itu maka akan ada PPN di sini, ada pilihan opsi PPN dan otomatis terchecklist gitu. Nah, ini untuk contoh yang memang secara umum banyaknya seller non PKP atau penjual non PKP. Pastikan rekan-rekan ketika memilih opsi pajak ini PPh 22 untuk produk barang. Contoh, di sini kan sudah ketika rekan-rekan akan mengupload produknya barang. Nama disesuaikan, stick, kategori disesuaikan, diisi selengkap-lengkapnya, misalkan makanan, makanan misalkan, makanan jadi contohnya, nah nanti deskripsi disesuaikan. Nah ini produk barang, maka pastikan PPh yang dipilih adalah PPh 22. Nah ini untuk pemotongan produk barang. Ini rekan akan dipotong PPh apabila nilai transaksinya memang di atas 10 juta. Nah itu akan kena PPh. Kalau misalkan memang nanti terjadi mendapat transaksi dari BUMN, itu di bawah 10 juta tidak akan dipotong PPh-nya. Kecuali rekan-rekan statusnya sudah memiliki SKB PPh 22 atau surat keterangan bebas PPh 22. Nah, itu artinya rekan-rekan tidak perlu mengaktifkan opsi pilihan pajak PPh 22. Nah, ini untuk yang jasa contohnya. Untuk yang jasa, ketika memilih jasa, pastikan sudah memilih opsi pajaknya PPh 23 atau disesuaikan dengan ini yang lebih detail lagi ya secara mendalam PPh PPh pasal 2 ayat 2 potongan sekian persen. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan rekan-rekan. Gitu Pak, kira-kira Pak. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sutrisno dan jawabannya dari Mas Aldi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait foto produknya. Ada dua pertanyaan dari KI Kawastika dan CVBCA. Sama-sama menanyakan terkait foto produk. Kalau dari KI Kawastika itu untuk jasa foto yang diupload itu apa ya? Lalu dari CVBCA, proses upload slide pertama foto utama. Pada proses upload, slide pertama foto utama, tapi setelah selesai upload, foto utamanya tidak muncul, malah muncul foto produk di slide lain yang muncul. Oke, mungkin bisa dijawab atas pertanyaannya Mas Aldi. Mungkin dari KIK terlebih dahulu, lalu CVBCA. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik, sangat baik. Karena ini hal yang tadi mungkin saya tidak notice untuk disampaikan ke rekan-rekan terkait dengan foto jasa itu, foto yang diupload itu foto apa. Contoh jasa pemasangan videotron. Nah, silakan rekan-rekan memberikan foto yang relevan. Contoh videotron yang sedang dipasang gitu oleh pekerja yang rekan-rekan sudah kerjakan, oleh pekerjaan yang rekan-rekan sudah kerjakan, atau untuk jasa ini yang lebih penting itu di penamaan nama produk, itu yang sangat fundamental sih. Ketika memang jasa, tulis saja jasa penyewaan atau memang jasa jasa sewa kendaraan atau jasa pemasangan atau jasa konsultasi atau jasa lainnya gitu. Diberikan labeling jasa saja di bagian namanya. Dan untuk foto yang pasti relevan saja Pak gitu, disesuaikan. Misalkan jasa konsultasi ya disesuaikan dengan
contoh foto orang sedang berdiskusi atau jasa tadi pemasangan seperti yang saya jelaskan. Mungkin kira-kira seperti itu singkatnya. Dan untuk yang tadi terkait kendala ya itu teknis ya dari foto produk slide pertama harusnya yang foto utama tapi setelah upload foto utamanya tidak muncul. Nah ini ada mungkin beberapa kondisi error. Jadi rekan-rekan nanti untuk nama tokonya Kak boleh ini ya diinfokan ke kami agar kami cek apakah produknya error gitu atau kayak gimana. Nanti kami cek dan juga apabila itu bisa untuk mencoba mengupload kembali produknya gitu. Apabila udah berhasil, udah muncul foto pertamanya, produk yang ini yang error, maka bisa untuk hapus saja gitu. Gitu. Namun sepertinya bisa mencoba terlebih dahulu ya untuk mengupload produknya lagi. Disesuaikan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aldi. Mungkin saya ingin menambahkan lagi terkait yang jasa. Apabila Bapak Ibu kebingungan untuk mengupload foto di produk jasa, ada bagian upload lagi di dekat foto itu ya tentang dokumen pendukung. Nah, di dokumen pendukung itu Bapak Ibu bisa mengupload dokumen-dokumen terkait seperti portofolio maupun dokumen lain yang mendukung produk jasa Bapak Ibu sekalian. Biasanya kan kalau produk jasa itu lebih ke portofolionya seperti apa ya. Jadi tidak hanya foto produknya, tetapi Bapak Ibu bisa untuk mengupload portofolionya juga agar lebih mendukung produk Bapak Ibu seperti itu. Untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup ya Mas Aldi, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin untuk sesi kelas pemahaman kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu seller. Sangat aktif ya untuk kelas hari ini terkait dengan syarat dan ketentuan Padi UMKM. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan terlebih dahulu presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat untuk kami data ya Bapak Ibu untuk presensinya. Silakan untuk mengisikan presensinya sebelum kita mengakhiri sesi pematerian hari ini. Oke, untuk PPT nanti bisa kami share di grup grup seller ya Bapak Ibu. Mungkin setelah Bapak Ibu mengisikan presensi, kita bisa untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk open kameranya. Boleh dibuka dulu kameranya. Kita lihat wajah-wajah seller yang Bapak Ibu nih punya cantik dan ganteng ya. Oke. Yuk, mari Bapak Ibu untuk open cam-nya kita foto bersama. Tapi mohon maaf ini tidak ditayangkan di TV nasional ya, tenang saja. Oke, mungkin bisa dibantu untuk capture fotonya Mas Yusuf. Mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini ada 3 slide. Jadi kita foto 3 kali. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3.
Lalu slide kedua, 1, 2, 3. Lalu slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti acara materi kelas pemahaman hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Aldi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu menjadi masukan dan informatif. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan dari kami tim Padi UMKM, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai Ya, ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Izin lihat Semangat Bapak berjualan. Ibu. Iya. Ya, amin amin Lari sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih.